Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kewajiban. Syukur itu tanda terima kasih. Syukur itu tanda tahu diri kita kepada Allah. Kita yang gak punya apa-apa dikasih apa-apa. Kita ini lemah dikasih kekuatan. Kita ini bodoh dikasih ilmu. Kita tidak bisa hidup sendiri dikasih keluarga. Terlalu banyak, terlampau banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita yang mustahil untuk kita kufur kepadanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini sudah masuk tanggal 14 Rajab. Sudah. Nanti kalau keluar melihat bulan itu sudah hampir Badr. Badrun itu artinya puncak purnamanya bulan. Jadi kalau lihat keluar nanti tidak ada mendung, tidak ada awan begitu kabut yang halangi. Itu memang sudah pertengahan bulan atas bahasa kita. Itu artinya sudah setengah jalan, habis itu masuk Sya'ban, insyaallah. Jadi yang mau puasa bid bisa puasa bid 13, 14, 15. 13 sudah lewat tadi, 14, 15 nya enggak apa-apa. Saya bisanya 1 hari ya enggak apa-apa juga. Jadi sebisa kita, semampu kita. Intinya bulan Rajab itu maksimalkan untuk sesuatu yang kita bisa. Yang mengawali kajian ini dengan sama-sama kita mengambil ibrah dari apa yang terjadi di jauh dari negara kita, Indonesia. Sebuah negara yang disebut dengan Paman Sam, Amerika Serikat. Amerika itu negara besar, negara adidaya, negara superpower. Katanya polisinya dunia, saking dunia makmur, sejahtera, kuat dan berpengaruh. 3-4 hari ini terjadi sebuah bencana besar. Bagi yang mengikuti berita di televisi, elektronik, sosial media, ada kebakaran. Yang kebakaran di sana, ini saya catat, 4 hari ini kerugiannya 825 triliun rupiah. 825 triliun. Ini per hari kemarin. Namanya kebakaran itu akan terus bertambah. Allah alam. Kita berempati, kita simpati, kita kasihan, kita doakan semoga segera selesai. Dari sudut pandang manusia secara sosial, kita patut prihatin. Dari sudut pandang yang lain, ada yang mencoba menyangkut pautkan
Wallahu a'lam. Luas Los Angeles, daerah California yang terbakar itu, luasnya itu 36,2 km. 36,2. Jadi ibarat bentangan dari sini sampai Mataram itu kebakar. Itu daerah yang kebakar, ya ada rumahnya, ya ada hotelnya, ya ada semua. Pantesan kerugiannya sekian triliun. Yang ajaibnya, Masya Allah, ini kita lihat sudut pandang lain daripada sisi kemanusiaan adalah ada yang mencoba memadankan, menyamakan, membandingkan Gaza, Palestina itu luasnya 36,5. Yang tadi 36,2, ini 36,5. Mirip. Secara peta, silahkan dilihat di internet. Secara peta, bentuk lokasi yang terbakar itu nyaris sama dengan Gaza, Palestina. Ini bukan cocokologi atau apa, tetapi terlalu nyaris mustahil untuk kebetulan. Kita melihat banyak sisi ketika kita melihat ada sebuah musibah. Yang tekankan adalah betapapun manusia itu hebat yang bangun sesuatu. Ya. Kalau memang Allah menghendaki untuk hancur itu cepat sekali. Mungkin kita dulu sebelum 2018 ada yang punya toko bertingkat, ada yang punya usaha laris luar biasa. Tapi ketika Allah menghendaki sesuatu, ya, ini kan ada dua hal ya. Ada rencana manusia, ada kehendak Allah. Ada rencana manusia, keinginan manusia, ada kehendak Allah. Selamanya dalam sejarah peradaban manusia, selamanya kehendak manusia itu tidak mungkin bisa melampaui kehendaknya Allah. Rencana manusia mustahil bisa menang melawan rencana Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan tipu daya, muslihat, strategi. Mereka tidak tahu yang dihadapi Allah. Allah khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemilik tipu daya. Jadi ini awal kajian ini ingin kita tegaskan, apapun rencana manusia, rencana kita, keinginan kita, kita minta agar sesuai dengan kehendak Allah, mengharap ridho Allah, mengharap keberkahan Allah. Selalu kita katakan dan kita ulang, kalau maunya kita dengan maunya Allah itu sama, itu namanya taufik. Oh, saya pengen ini, ternyata persis mau kita sama, Allah ngasih izin, itu namanya kita dapat taufik Allah. Kita minta taufik. Manusia itu banyak mintanya sama Allah. Minta hidayah, iya. Minta maunah atau inayah, pertolongan, iya. Minta taufik, iya. Kesesuaian mau kita dengan maunya Allah sama, itu taufik, iya. Minta penjagaan, iya. Minta perlindungan, iya. Minta kesehatan, iya. Minta kekayaan, iya. Makanya tidak ada alasan untuk manusia itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa di bulan Rajab ya, dan bulan-bulan haram itu doanya Allahumma barik lana, berkahi kami. Karena keberkahan itu secara bahasa bermakna ziyad, belum tentu baik menurut Allah. Kita pengen sesuatu, kita anggap ini baik, tapi Allah nggak ngasih. Husnuzon itu berarti tidak baik menurut Allah. Maka kita bilang kalau kita punya harta, semoga hartanya berkah. Itu artinya kita berharap semoga ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan menurut Allah. Ilmu yang berkah, berarti dengan begitu semakin dekat sama Allah. Harta yang berkah itu artinya dengan harta dia tidak jauh semakin dari Allah, tapi makin mendekat.
jabatannya itu dikatakan berkah kalau dengan jabatannya dia bisa ngurusi atau ngasih maslahat orang banyak. Demikian juga ya anak yang berkah, usia yang berkah, ini yang berkah, semua keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makna kedua dari berkah itu adalah an-numu waziyadah, bertambah, selain bertambah bertumbuh, tumbuh taatnya, tumbuh malunya kepada Allah, tumbuh takutnya kepada Allah. Jadi sesuatu yang semakin menumbuhkan ketakwaan, ketakutan, kebaikan, itu berarti berkah ada di hidup kita. Yang terakhir, ya, secara singkatnya berkah itu dinamai sebuah keberkahan, kebaikan adalah manakala dia al-luzum wa thubut. Dia menetap, kebaikan itu menetap, tidak hanya bertambah, setelah bertambah dia menetap dalam dirinya, artinya istiqomah. Dia istiqomah. Banyak kita lihat ya artis begitu ya, hijrah. Ketika sepi jobnya, tidak laris dia, tidak laku dia, kembali lagi dia. Kenapa? Karena merasa tidak laku, tidak payu. Dengan menutup hijab akhirnya tidak jadi iklan sampo. Dengan tidak pakai hijab, dengan pakai hijab akhirnya dia nggak bisa membintangi film-film yang perannya harus buka hijab. Akhirnya dia lepas lagi untuk kepentingan itu profesional, atas nama profesional dia kembali. Itu belum berkah bisa jadi karena tidak luzum, tidak subut, tidak menetap, tidak istiqomah dalam kebaikan itu. Maka yang kita harapkan adalah berkah itu secara total manakala kita bisa bertambah, bertumbuh, menetapnya kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman. Jadi perlu sama-sama kita tahu jamaah, ada beberapa surat yang nama suratnya itu sudah disebutkan di awal. Contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ayat pertama sudah disebutkan Ar-Rahman, berarti suratnya namanya Ar-Rahman. Tapi juga wal asr itu juga termasuk masih di awal itu. Idza waqa'atil waqi'ah, itu waqi'ah itu masuk di awal itu. Ada beberapa surat yang disebutkan di tengah-tengah. Al-Baqarah itu cerita tentang sapinya Bani Israel itu ada di tengah-tengah. Itu namanya surat Al-Baqarah. Ada juga yang di akhir ya. Fi jidha hablum mim masad. Al-Masad atau Al-Lahab itu adalah satu nama surat tentang pamannya Rasulullah. Tapi ada juga nama surat yang tidak ada katanya tapi namanya itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, tidak ada Al-Ikhlasnya. Allahus samad, tidak ada Al-Ikhlasnya. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada Al-Ikhlasnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi menarik, Al-Quran itu tidak akan habis-habisnya kita bahas. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman ini tidak cukup hanya bisa dimaknai sebagai penyayang, tapi harus Maha Penyayang. Maha Zat yang amat sangat penyayang. Syekh Nauman Ali Khan, ini seorang ilmuwan, profesor, doktor dari Amerika yang mengkaji secara kebahasaan dan membuat tafsir-tafsir tentang ayat suci Al-Quran. Bisa dicari di YouTube. Luar biasa, Nauman Ali Khan, masih muda. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda yang bisa membuktikan Allah itu Maha Penyayang itu adalah ayat keduanya, Allamal Quran. Di antara tanda utama, yang paling utama Allah itu Maha Penyayang adalah Allah itu mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya atal Quran, bukan hanya mendatangkan Al-Quran, bukan hanya a'tal Quran, bukan hanya memberikan manusia Quran, bukan hanya anzalal Quran, bukan hanya menurunkan kepada manusia Al-Quran. Tidak hanya menurunkan, tidak hanya memberi, tidak hanya
mengutus Al-Quran, tetapi allamal Quran. Allah itu sangat bertanggung jawab sama atau kepada ciptaannya. Kepada manusia, kepada kita diberikan Al-Quran dan tidak berhenti sampai diberikan saja, tapi diajarkan. Nah, makanya kata-kata di sini adalah allama. Allama itu satu akar kata dengan al-muallim. Al-muallim artinya yang mengajar. Al-muallam harokatnya pakai fathah, orang yang diajar. Al-ilmu, hilangin mim depannya jadinya ilmu. Sesuatu yang diajar itu apa? Ya. Jadi bahasa Arab ini dirubah sedikit harokatnya, berubah maknanya. Dirubah sedikit hurufnya, dikasih tambah ta, kasih mim akhirannya atau di awalnya atau di tengahnya, itu bisa berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Alihan, di antara tanda Allah sayang sama kita itu karena Allah langsung mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Bahkan sebelum posisinya alam Al-Qur'an ini ditaruh secara berurutan sebelum khalaqal insan. Khalaqal insan itu ayat ketiga, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih, penyayang, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Ayat kedua, yang telah menciptakan manusia. Kenapa tidak diletakkan Allah yang maha pengasih, lalu Allah yang menciptakan manusia dulu, baru mengajarkan Al-Quran? Karena menurut Syekh Nu'man Alihan, kasih sayang Allah itu justru nampak paling utama karena Allah langsung yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Artinya penciptaan kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran dan pengajaran Al-Quran. Hidup kita ini tidak dianggap lebih penting, seakan-akan begitu, dibandingkan Allah yang mau sudi berkenan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Lebih mahal itu dibandingkan hidup kita. Lebih mahal itu dibanding kehidupan secara umum. Makanya urutannya, tartibnya adalah allamal Quran. Jadi Allah memposisikan dirinya, zat yang maha mulia ini sebagai guru bagi manusia. Yang ajaibnya tidak disebutkan siapa objek yang diajar di situ. Tidak dikatakan allamal insan. Itu baru di ayat keempat. Allamal insana al-Qur'ana. Tidak gitu. Itu bukti bahwasanya Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada siapapun, tidak hanya muslim, mukmin, untuk belajar Al-Quran. Maka Masya Allah ya, objeknya itu tidak disebut. Padahal kalau dalam bahasa Arab ini disebut namanya fi'il muta'addi. Kalau dalam bahasa Inggris transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. Ada dua kata kerja. Kata kerja verb itu membutuhkan objek, ada yang tidak. Yang membutuhkan objek itu misalnya saya makan. Makan apa? Saya makan nasi, makan singkong, makan jajan. Makan itu adalah kata yang membutuhkan objek setelahnya. Makan apa? Tapi ada kata yang tidak membutuhkan objek. Karena dengan dikatakan itu sudah jelas. Oh, tadi saya makan, masih tanya-tanya orang, belum sempurna kalimat ini, saya makan apa? Tapi harus dijelaskan, makan nasi, makan pecel, makan pelecing. Tapi ada kata yang memang tanpa disebut objeknya sudah jelas. Saya berjalan, sudah selesai. Adapun kemana itu keterangan tambahan saja. Saya berdiri, tidak perlu dijelaskan kalimat setelahnya, orang sudah paham. Ini dalam bahasa Inggris disebut intransitif. Ya, ada kata kerja yang membutuhkan objek. Allama, mengajar itu membutuhkan objek.
Objeknya adalah bebas sama Allah, tidak dijelaskan manusia, tidak dijelaskan jin, tidak dijelaskan siapa-siapa, karena memang Allah membuka peluang sebesar-besarnya kepada siapapun yang mau belajar. Maka usi nafsi wa iyyakum, ini bulan Rajab, bentar lagi bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, Syahrul Quran. Mari usi nafsi, sama-sama mulai buka Quran kita. Kita ngaji lagi, kita telaah lagi, kita murojaah lagi. Targetnya apa? Hatam sekali alhamdulillah, hatam setengah Quran alhamdulillah, tidak bisa 10 juz alhamdulillah, tidak bisa juga lancar, ya udah baca terus. Karena itu adalah bukti kita bangga, kita bersyukur kepada Allah karena Allah mau jadi guru kita. Ya, Allamal Quran, dikatakan oleh Syekh tadi bahwasanya itu adalah kunci dan puncak tertinggi kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan lebih dulu disebut sebelum penciptaan kita. Allamal Quran khalaqal insan. Maka kalau kita lihat ya Mas rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika memposisikan sebagai guru, walaupun hakikatnya kita ini bisa ngaji lewat tuan guru, lewat ustadz, lewat guru ngaji kita, itu hakikatnya sebenarnya dari Allah. Syariatnya itu, jalannya, caranya, pintunya itu lewat guru ngaji kita. Hakikatnya dari Allah. Buktinya apa? Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada alim ulama, terus menyebar ke seluruh dunia sampai ada guru-guru ngaji di TPQ, sampai ada guru-guru ngaji di surau-surau, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung. Maka kalau bisa dibilang sebenarnya orang yang paling banyak pahalanya itu tentu selain para nabi sahabat adalah guru-guru yang pertama kali mengajarkan kita alif ba ta bahasanya. Ya. Berapa kali kita baca Al-Fatihah, mereka yang ngajarin kita, ya itulah pahalanya. Orang-orang yang ngajarin kita wudhu pertama kali, kita pakai ilmu mereka 5 kali dalam sehari minimal, itu ngalir terus pahalanya. Maka selalu kita ingatkan bagi orang tua, ya, bapak, ibu, kakek, nenek, kakak yang punya anak, punya adik, jadikan kita punya bagian saham kebaikan. Jangan semua serahkan kepada guru ngaji. Kalau emang kita bisa ngajarin wudhunya, ambil wudhunya, perbaiki. Nak, gini cara wudhu, dek, gini cara wudhu. Atau Fatihahnya tidak bisa, kita yang benerin, dia kurang tepat benerin. Agar kenapa? Saham jariah itu terus nggak putus ke kita. Beda halnya kalau emang kita tahu diri, ya saya ini nggak bisa ngaji, kurang agamanya, kasih kepada guru ngajinya. Harus begitu. Kenapa? Karena kita dengan membiayai, dengan mengongkosi, itu juga adalah bagian daripada jariyatul ilmi yang akan terus berjalan bahkan setelah kita meninggal. Ke orang-orang di alam barzah yang sekarang sedang menunggu hari kiamat ini, sebenarnya ada yang sedang nunggu panen pahala. Ada yang memang nunggu-nunggu gak datang-datang paketnya. Kita ini pengen kuburan kita besok terang, kuburan kita itu luas, kuburan kita itu tidak menakutkan. Salah satunya adalah dengan jariah yang kita tinggalkan. Ya, Masya Allah. Jadi Rajab ini sudah pengingat sedekatnya puasa. Puasa itu adalah bulannya Al-Quran. Kita coba lagi murojaah. Banyak hal, terlalu banyak hal yang kita bisa dapatkan dengan mengaji walaupun sebentar. Maka dikatakan oleh para ulama, manusia itu Allah sangat tahu, males, banyak alasan, sibuk, nggak sempat baca Quran 10-20 menit, nggak sempat. Saya sibuk ya Allah, saya sibuk.
Allah Subhanahu wa taala memaksa manusia mengaji, tidak dengan berbaring, tidak dengan duduk, tapi dengan berdiri. Jadi Allah sengaja mendesain sebuah program yang namanya sholat. Karena Allah ini tahu kita ini meluangkan waktu 10, 20, apalagi setengah jam untuk ngaji itu berat. Dipaksalah dengan program bernama sholat. Sholat tadi mau nggak mau kita ngaji, mau nggak mau kita bacaan Al-Quran kita baca, seminimal-minimalnya Fatihah. Tapi kayaknya pelit sekali kalau 5 waktu baca cuma Fatihah. Minimal ada tambahannya. Ayat yang paling pendek Al-Kautsar, inna a'tainah. Masa mau baca itu terus? Tambah lagi, naikkan levelnya dikit. Al-Ikhlas, naikkan lagi. Al-Kafirun, naikkan lagi. Sabbihis, naikkan lagi. Jadi ada masa-masa orang itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an bahkan dengan berdiri. Itulah sholat. Makanya sholat ini adalah program paksaan bagi yang jarang baca Al-Quran. Dan sebaik-baiknya bacaan Al-Quran adalah dibaca ketika sholat. Makanya kalau ada imam bacaannya agak panjang sedikit saja, itu tidak boleh kita gerutu. Karena dengan begitu kita dipaksa mendengar, dipaksa untuk menyimak, dipaksa untuk menghayati. Paham nggak paham? Tetapi imam yang bijak adalah imam yang mengukur keadaan dan situasi kondisi jamaah. Maka Rasulullah SAW mencontohkan, ya, balik kanan dilihat jamaahnya. Kalau di sini hampir sudah 80% jamaahnya kita tahu, ya 20%-nya pendatang, ada yang musafir, yang mampir ke masjid ini. Tapi kalau ada masjid-masjid di kampung, tempatnya di pelosok, yang sudah jelas makmumnya siapa, tidak perlu noleh lagi. Karena sudah jelas makmumnya. Dan kita tahu bacaan kita panjangnya berapa, ayatnya apa, suratnya apa. Tapi kalau di masjid-masjid yang pinggir jalan, tempat transit, itu harus dilihat-lihat. Ya, dilihat-lihat. Makanya nanti kalau misalnya di tempat ini misalnya, khutbah 35 menit, itu kurang apa itu maca itu kurang baik, kurang asem. Karena khutbah 35 menit itu kepanjangan. Kenapa? Karena ini tempat lalu lalangnya orang yang musafir. Banyak orang-orang setelah ini beraktivitas. Kalau di pondok pesantren itu biasa khutbah setengah jam itu biasa. Pondok pesantren lingkungannya jelas, sudah disetting, setelah ini makan, setelah ini tidur. Nah, kalau di sini nggak bisa. Jadi kebijaksanaan itu dibutuhkan ketika orang itu sudah matang baru bisa. Dia bisa ngelihat. Maka usin nafsi wa iyyakum, kita harus meyakini sholat itu sebagai sebuah program yang didesain oleh Allah khusus salah satunya bagi orang-orang yang terlalu banyak alasan tidak sempat ngaji. Kalau sudah ngaji jarang, sholat juga enggak. Nah, kapan lagi murajaahnya? Harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa. Maka Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, ini seorang ulama kelahiran Bogor tapi sekarang tinggal di Malaysia. Beliau mengatakan lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Ini saya pernah tulis di buku saya. Lebih baik dipaksa masuk surga. Kata-kata dipaksa nggak enak, tapi lebih baik dipaksa kita masuk surga daripada ikhlas tapi masuk neraka. Ikhlas bagus, tapi masuk neraka kan nggak enak. Oh, saya ikhlas masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi masya Allah kita harus cermat melihat bagaimana tanda-tanda yang Allah kirimkan, sinyal-sinyal dalam Al-Quran itu, betapa Allah yang maha mulia sudi kiranya berkenan menjadikan dirinya yang mulia sebagai guru bagi orang yang mau membaca Al-Quran, guru bagi orang yang mau menghafal Al-Quran, guru bagi orang yang mau mengulang-ulang lagi berlama-lama dengan Al-Quran. Maka angkat topi hormat yang setinggi-tingginya bagi siapapun yang bisa istiqomah
5-10 menit setiap hari meluangkan waktu baca Al-Quran. Baca itu tidak mesti harus melihat mushaf. Ada yang ketika pulang naik motor, nanti pulang ke Lading-Lading, pulang ke kampung, pulang ke Pekatan, ke Karangkates, itu ngaji. Saya nggak baca banyak nih, saya nggak hafal banyak, kulhu itu jadi ulangi terus. Nah, yang mahal itu adalah ingatnya, yang mahal itu adalah sempatnya, yang mahal itu meluangkan waktu untuk mengulang itu. Nah, jadi tidak apa-apa kita kalah banyak hafalan, tetapi nggak kalah banyak bacaannya, seringnya nggak kalah. Ya, insya Allah ya. Jadi kita melihat tanda-tanda kuasaan Allah, bagaimana Allah Maha Penyayang itu lebih kepada daripada ciptaan dan kehidupan ini, tapi Allah menunjukkan kasih sayang yang utama dari sudinya Allah, maunya Allah mengajarkan Al-Quran. Tidak hanya diturunkan, tetapi juga diajarkan. Mengajarkan Al-Quran itu adalah perilaku robbani. Makanya guru-guru ngaji itu jangan minder. Guru-guru ngaji, guru-guru TPQ tidak boleh kecil hati, tidak boleh merasa rendah diri. Kalau rendah hati bagus, tawaduk. Tapi kalau rendah diri itu artinya minder, merasa kecil. Guru ngaji ketemu sama pejabat terus ngerasa nunduk, salah. Tidak usah salaman yang tegap. Kita hormati dia sebagai pejabat, iya, tapi jangan merasa kita rendah di matanya. Kita ini adalah penerus para nabi. Kita ini adalah orang-orang yang oleh Allah dipilih, karena tidak semua orang menjadi guru ngaji. Tidak semua orang mau ngurusin yang demikian. Ya, insyaallah. Jadi kita putra-putri kita masukkan ya ke pesantren, masukkan ke TPQ, masukkan ke sekolah, masukkan ke tempat-tempat. Kalau di tempat kita ini alhamdulillah enggak pusing kitanya. Ya, kita tidak hidup di daerah yang minoritas muslim, tetapi kita adalah mayoritas. Ada orang yang sampai pusingnya itu pusing gimana sekolahkan, karena memang enggak ada banyak pilihan. Kalau tempat kita ini terlalu banyak pilihan, kadang pusing juga terlalu banyak pilihan. Ya, membandingkan ini itu dan sebagainya. Insyaallah tabarakallah. Ya, yang terakhir yang ingin yang sampaikan pada kesempatan ini, ya, setiap hari jangan lepas doa kita dari Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Setiap hari ba'da sholat yang 5 bagus, sekali dalam satu hari juga bagus, tapi jangan sampai terlewat. Ibarat makan, dalam beberapa suapan itu bisa jadi suapan terakhir yang nggak masuk ke mulut kita, di situ tempat inti keberkahannya. Jadi kan sering kita bilang ya, kalau makan tuh gak bisa sampai bersih, sampai habis. Jangan-jangan yang kebuang itu tempat letak keberkahannya, tidak dapat kita. Nah, sama dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, 60 hari ini jangan lepas doa ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di hari kemana Allah turunkan keberkahan untuk kita. Secara umum keberkahannya selama 60 hari, tapi untuk diri kita sendiri kita tidak tahu. Maka berharaplah dari doa-doa yang tidak putus-putus itu Allah berikan dan mengijabah doa-doa kita. Bertambahnya ketaatan, bertambahnya kebaikan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, itulah keberkahan. Ada orang mendapatkan keberkahan melalui hartanya, ada orang mendapatkan keberkahan melalui ilmunya, ada orang mendapatkan keberkahan melalui hidupnya, ada orang mendapatkan keberkahan melalui pasangannya, ada mendapatkan keberkahan dari anaknya, dari motornya, dari dagangannya, dari macam-macam. Kita ingin semuanya itu berkah. Itulah makna daripada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,